Selamat siang untuk anak kelas 9. Kita kembali masuk ke materi bimbingan konseling. Hari ini kita membahas tentang berpikir dan bersikap positif ya. Berpikir dan bersikap positif. Apa tujuan kita mempelajari ini adalah dimana kita dapat memahami dan menerapkan berpikir positif serta mencapai pribadi yang mampu berpikir positif. Jadi ketika kita mempelajari materi tentang berpikir dan bersikap positif, itu artinya kita mampu menghandle pemikiran kita agar tidak tertuju ke pemikiran-pemikiran negatif. Tapi kita harus terfokus yang namanya pemikiran-pemikiran positif. Persepsi yang akan kita terima ketika kita berpikir positif itu adalah dimana ketika berpikir positif itu sangat penting dalam kehidupan, karena dengan berpikir positif akan membuat tekanan hidup yang dihadapi teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda-beda. Begitu pula dengan yang kita alami. Kita pasti memiliki yang namanya masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang harus terus kita selesaikan hari demi hari. Tidak peduli hujan maupun panas, kita dihadapkan pada pilihan untuk terus menjalani kehidupan sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan kita akan mengalami yang namanya stres dalam menghadapi kehidupan. Pentingnya berpikir positif. Dalam menghadapi kehidupan sering ada tantangan dan masalah. Namun sebaiknya adalah kita tetap tabah dan berpikir positif dari dinamika kehidupan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dalam setiap detik kehidupan pasti ada hikmah yang baik dan berguna bagi kita jika kita menyadari hal tersebut. Ada di sini beberapa manfaat berpikir positif dan senyum ya. Jadi kita perlu tahu ketika kita berpikir positif, maka secara tidak sadar maka kita akan tersenyum, karena apa yang dilakukan seseorang itu, apa yang dihasilkan seseorang itu, kita meresponnya dengan pemikiran yang positif. Ketika kita berpikiran itu hal yang positif, pastinya itu akan membuat kita tersenyum. Jadi manfaatnya ada di pertama, jasmani tubuh kita menjadi sehat, tidak sakit-sakitan, karena urat saraf kita menjadi tidak tegang. Yang kedua, dapat mendinginkan suasana hati yang marah dan emosi. Ya, jadi ketika kita marah dan emosi, tetapi kita mengubah amarah dan emosi itu menjadi pemikiran yang positif, ya, itu dapat mengubah suasana hati kita. Yang ketiga, hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, saraf tidak tegang lagi dan bekerja akan menjadi lebih bersemangat. Jadi ketika kita berpikir positif, saraf kita itu tidak akan tegang. Karena apa? Kenapa bisa saraf itu tegang? Pasti karena kita memikirkan sesuatu itu sebagai suatu masalah. Ketika kita memikirkan itu sesuatu masalah, maka itu akan membuat urat nadi kita akan naik ya, akan tegang. Karena itu sangat mengganggu pikiran kita. Perlu anak-anak tahu bahwa menuju sukses itu harus berpikir positif. Ya. Siapa yang ingin sukses? Kuncinya jangan sekali-kali berpikiran negatif. Buang jauh-jauh hal negatif. Dan juga kalimat-kalimat negatif dari pikiranmu harus benar-benar dijauhkan ya. Ada beberapa kalimat yang sering kita ungkapkan ketika kita dihadapkan dengan suatu situasi. Pasti hal yang paling sering kita ungkapkan yaitu 1. Pasti gagal. Karena apa? Karena kita tidak berani mencoba.
Yang kedua, kami belum pernah melakukannya. Nah, dengan alasan seperti itu. Yang ketiga, kami tak sanggup melakukannya. Belum dicoba udah nggak sanggup. Yang keempat, saya belum siap melakukannya. Sebab itu bukan tanggung jawab kami dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa kalimat yang sering kita pikirkan dan perlu anak-anak tahu itu harus dihilangkan dari pikiran kita. Baiklah, di sini ada 12 cara membangun sikap berpikir positif. Ini ada 12 ya. Yang pertama, kamu bisa memilih bersikap optimis, memilih menerima segala apa adanya, memilih cepat pulih, memilih bercerita, memilih bersikap antusias, memilih lebih peka, memilih humor, memilih sportif, memilih rendah hati, memilih bersyukur, memilih beriman, dan memilih berpengharapan ya. Jadi ke-12 hal ini bisa anak-anak lakukan jika ingin bersikap positif dalam menanggapi sesuatu hal. Baiklah, itu adalah sebagian kecil penjelasan dari bimbingan konseling materi tentang membangun sikap berpikir positif ya. Yang menjadi penugasannya adalah pilihlah ya 3 sikap yang sering kamu lakukan ya. Ini kan ada 12 sikap nih. Tapi kamu diminta hanya memilih 3 sikap ya. 3 sikap yang kamu pilih untuk dapat membangun sikap berpikir positifmu ya. Untuk dapat membangun sikap berpikir positifmu. Pilih 3. Bisa kamu memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 10, nomor 11, atau nomor 12, atau yang lainnya ya. Yang jelasnya kamu diminta memilih 3. Pilih 3 sikap yang kamu pilih agar kamu dapat membangun sikap berpikir positif ketika kamu dihadapkan dengan suatu keadaan tertentu ya. Tuliskan di buku tulis. Setelah kamu pilih 3, jelaskan ya. Setelah soal yang pertama itu, pilihlah 3 sikap yang kamu ambil untuk berpikir positif. Setelah itu, soal yang kedua adalah jelaskan mengapa kamu memilih itu. Jelaskan mengapa kamu memilih ketiga sikap itu, atau jelaskan mengapa kamu memilih masing-masing sikap itu. Setelah itu, soal yang ketiga adalah apa hasil yang kamu dapatkan ketika kamu memilih sikap itu. Ya, hasil yang kamu peroleh ketika kamu memilih sikap itu. Jadi soalnya ada 3 ya. Yang pertama, pilih 3 sikap yang kamu ambil, yang kamu pilih. Yang kedua, jelaskan mengapa kamu memilih itu. Dan yang ketiga, apa hasil atau dampak yang kamu terima ketika kamu memilih sikap itu. Ya. Dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Miss tunggu sampai batas waktu jam 5 sore. Semangat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati.